Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa la haula wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihil mawqiq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Masih tentang pembahasan salat jamaah. Qala al-musannif rahimahumullah yudu alim barakatihi wa asrarih wa ulumih lana wa li ahbabina wa talamidina wa li ahlina wa li zawjatina. Wal fadlu fi takbiratil ihram bi istighali akibal imam. Masih tentang pembahasan salat berjamaah. Wa fadlu dan keutamaan. Maksudnya apa dulu? Keutamaan apa salat berjamaah fi takbiratul ihram, di dalam takbiratul ihram. Bistighali, dengan bersegera atau menyegerakan sungguh-sungguh, menyibukkan. Biha, dengan takbiratul ihram, akibal imami, setelah imam takbiratul ihram. Itu afdalnya tuh. Jadi sholli fardhu maghribi salah sarakatin imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar, beres tumaninah tuh imam, ente langsung ikutin sholli fardhu. Jadi jangan pakai nunggu dulu biar mau sujud lah, mau ruku lah, jangan. Itu salah, itu keliru. Ai ba'da taharrumil imam min ghairi tarahin. Ente afdolnya takbiratul ihram itu setelah imam selesai, ente langsung takbiratul ihram. Tapi dengan syarat nggak boleh terburu-buru. Wala waswata zahirati, dan tidak boleh ada was-was yang nampak. Ini imam udah takbiratul ihram, udah belum ini ya? Jangan tuh sampai kayak gitu tuh. Fala yudrika fadluha. Kalau ente buru-buru pas takbiratul ihram, imam langsung ente buru-buru, nggak santai, kemudian ada keraguan atau dan sebagainya, fala yudraka fadlaha, maka ente tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram al imam. Itu fadlnya kabir itu dalam jamaah. Wa yukrahu liqasidil jamaati, dan dimakruhkan bagi orang yang ingin sholat berjamaah israhu ilaiha, terburu-buru ketika takbiratul ihram supaya menang pahala jamaah. Kumaha nanti si imam ke ruku, kurang datang buru-buru 4. Sholli fardhu dia memohon Allahu akbar. Jangan itu. Itu adalah kemakruhan. Wa in khafa futi takbiratul ihram awil jamaah. Ataupun dia takutnya itu karena takut ketinggalan takbiratul ihram mal imam, ataupun takut ketinggalan habis jamaah, enggak bisa. Enggak boleh, kayak gitu adalah suatu yang dilarang atau kemakruhan. Yang bisa mengurangi keutamaan salat jamaah. Jadi ketika ente mau ngikut bareng imam, itu ente harus tumanina. Imam selesai takbiratul ihram, baru ente takbiratul ihram. Jangan terburu-buru walhasil seperti itu. Wa udrin tarkiha wa jum'atin, dan udur tarkiha ay udur meninggalkan jamaah dan sholat Jumat. Itu ada beberapa udur. Jadi ada perkara-perkara yang memperbolehkan kita tidak diharuskan sholat Jumat, atau tidak disunahkan sholat berjamaah. Udurnya gitu. Udur boleh tidak Jumatan, dan udur boleh tidak sholat berjamaah. Wa jum'atin ay udru tarki jum'atin lianna udrahuma mutahaddatun ila rihin fil lail. Wa innahu mukhtasu bil jamaah. Wa inna qiyamil udri min al-a'dzaril atiyah tantafil qaraha haitsu qulna innal jama'ata sunnatun. Wa itsmu haitsu qulna hiya fardhu kifayah. Walhasil udurnya itu satu, yang pertama mator, hujan. Ya. Hujan itu termasuk udur kita boleh meninggalkan sholat jamaah atau sholat Jumat. Hujan seperti apa? In balla sauba lailan kana aw naharon.
Apabila dia tidak punya pakaian yang lain, itu takut kehujanan. Seandainya dia kehujanan kan nanti suatu saat dia mau sholat yang lain nggak bisa karena basah. Baik itu malam ataupun siang. Abeng berusaha untuk mengejar sholat berjamaah, ya kan? Baju abeng cuma satu, ceritanya ini ya. Cuma satu ente baju beng. Waktu itu maghrib keluar ente hujan-hujanan, ya kan? Sampai kok ada sih larangan kita nggak apa-apa meninggalkan Jumat atau tidak melakukan sholat berjamaah gara-gara hujan doang atau baju basah aja. Ya jelas. Karena apa? Baju yang basah itu bisa mengurangi kehusuan kita. Ya, dalam hal itu. Jadi nggak apa-apa tuh satu hujan. Wa mislu taktiru sukuful aswaq. Atau enggak ente ketika lagi jalan-jalan di ini lewat pasar atau gimana atau di rumah ente terkena bocor ente. Ya. Atau enggak apalah terkena cipratan najis yang begitu besar. Wailam tabtul thawab, walaupun baju ente tidak basah, digolabatin najasati, karena sangat bahayanya najisnya, sangat kelihatan najisnya, fiha di dalam thawb tadi, najasat tadi, maka ente boleh tidak melaksanakan sholat Jumat atau tidak berjamaah. Kalau bajunya banyak mah ya jangan ditanya lagi. Ente kan orang punya akal ya kan? Barangkali ente bajunya cuma satu karena ente orang nggak punya, ya kan? Seperti itu. Wahalun ataupun jalan yang berlumpur. Waduh. Jalan yang berlumpur seperti apa ya? Kalau comberan-comberan biasa nggak masalah. Hujan sedikit gerimis, saya nggak mau Jumatan, kata Habib boleh. Kalau hujan nggak Jumatan, enak baik sih. Nah. Sekarang udah ada payung, jangan bodoh ente. Ikuti era zamannya dong. Diadakannya udzur itu bukan untuk mengmalaskan ente. Ingat loh, ya kan? Mungkin zaman dulu nggak ada payung, zaman Nabi masa ada payung Jid? Hah? Nggak ada kayaknya ya, waktu wallahu alam ya. Nabi kan yang Nabi kan payungnya juga awan, beda lagi sama kita ya kan. Pada zaman itu. Jadi jangan dibikin alasan ini udzur. Anda nggak sholat subuh karena tidur udzur, ya terus-terusan bukan udzur. Ya. Bajunya ada dua, basah satu, ini udzur karena baju saya basah. Satu lagi ada. Udzur yang diberikan keringanan oleh Gusti Allah itu jangan dipakai untuk meremehkan syariat karena mengikuti hawa nafsu kita yang malas. Memang udzur itu asli udzur. Nah, dinamakan udzur itu darurat. Iya paham nggak? Kalau bukan udzur, basah bajunya satu lagi ada nggak mau dipakai sayang ya, bukan udzur namanya, itu mempermainkan. Ya, hati-hati ente, jangan. Kena najis, ya kan? Waktunya masih panjang mau sholat jamaah, ganti dulu. Terkecuali udah sedikit lagi waktu berjamaahnya ataupun waktu sholatnya sudah dikit lagi, beda lagi itu. Wasiddatul bardi wal harri, sangat dingin atau enggak sangat panas. Bi khilafi khaufi fihima. Kalau panas-panas biasa itu ada hilaf. Ada yang bilang mengatakan masuk darul Jum'ah dan sholat jamaah, ada yang tidak. Jadi sekiranya kita mau sholat Jumat itu dingin banget. Kalau keluar itu kita menggigil sampai menghilangkan kehusuan sholat kita, itu nggak apa-apa kita nggak sholat Jumat. Bukan nggak sholat ya, tapi sholatnya di rumah gitu loh. Atau nggak mau biasa udah sholat jamaah di masjid. Ente dingin atau nggak panas, yang sekiranya panasnya itu bikin ente pusing, ya. Atau enggak mengurangi kehusuan ente boleh. Udah sholat berjamaah, iya panas amat yang berjamaah ya redangnya. Nah, makanya tuh Nabi di situ rohimnya Nabi jos kepada umatnya. So, kita kaji hadis. Nabi katakan seperti ini. Bahwa kalau sholat banyak kan kita disuruh khafif, meringankan. Kenapa? Di sini ada perkataan a'darul jamaah dan Jumat itu tidak boleh panas dan sebagainya. Kita kaji kalau kita berada sholat di tempat yang panas, kemudian imamnya lama. Nanti begini model, panas di tempat. Ya. Model kita contohkan di Indramayu. Kita orang Bogor bisa ke sana kan panas. Dingin, kita ke sana panas. Imam sholat maghrib, lila, maca Fatihah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lama walhasil. Bukan pembacaan yang tidak benar.
Di situ ada rukhsah yang diberikan oleh Nabi. Kalau kata abah saya, kamu jangan jadi orang yang so suci. Ketika ada udzur dari Nabi, ketika ada udzur dari syariat, itu ambil. Saya dulu begitu. Karena waktu saya dulu di pondok ya hanu ahli ibadah gitu. Udah masuk waktu udah nyampe syaratnya sudah boleh kosor dan jama, saya nggak kosor. Kata abah saya, ente mau melebihi keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan dan rahmatnya itu memberikan kemudahan bagi ente. Bukan ibadahnya ente soalnya yang dinilai itu. Karena ketaatan, yang namanya taat itu nurut. Kalau kata Allah, kata abah saya itu, nurut ente, suruh kosor ya kosor. Itu nurut daripada salah satu taat. Double jadi orang pahalanya itu, kalau kosor itu. Bukan menjadikan hore, jadi 2 rakaat, bukan. Karena tahu, ini umat kalau lagi capek, lagi kepanasan, sholat boro-boro mau 4 rakaat duhur, 2 rakaat aja kosor udah malas. Dikasih keringanan. Makanya ketika kita menjadi imam, nggak usah pakai aneh-aneh. Dulu saya imam di rumahnya cucunya Habib Alwi itu, Habib Alwi Empang. Di baca matarbiyal aulad bijuz amma katanya. Ente kenapa nggak didik anak-anak ente yang menjadi makmum ente itu supaya ente imamnya baca juz amma? Jangan pakai surat-surat yang tinggi, mereka jadi tidaknya. Kata paman saya, kalau ente imam terus kemudian pakai surat-surat yang pendek dan di belakang ente ada makmum anak kecil, itu seakan-akan ente mengajari mereka untuk mereka bisa menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Saya nggak paham ke situ waktu itu. Saya hobar-her aja, ya kan? Seperti itu. Kalau orang-orang yang hafal Al-Quran, mungkin mereka ingin menghafalkan Al-Qurannya. Kita tidak usah mencela kepada mereka. Kita juga punya dalil bahwa Nabi SAW mengatakan kalau kita sholat, kita harus ringankan kalau kita lagi berjamaah. Karena di belakang ada yang punya hajat, ada yang hayangan ngising, anu hayangan kiih, ya kan? Anu hayangan lapar, kuriukan di sini bahas semua ini. Jadi kalau berhubungan sama Tuhan itu jangan pakai pakai ketulusan aja. Karena yang tulus tidak akan hilang. Mungkin sholat kita kurang benar daripada rukun-rukunnya sehingga kurang sah sholat kita. Mungkin dengan ketulusan kita Allah akan lihat. Bisa jadi itu tidak ada kemungkinan. Rabbana ya alam bihali, itu Allah Tuhan tahu itu. Ya. Wa maradun, dan gering. Sidai, ini ada pembahasan ini nih. Ai idza saqamahul masyu lil jamaati masyaqatun tusallabu kamalil khusu'ihi. Sakit yang sekiranya kalau seandainya ente sholat Jumat atau sholat berjamaah itu ente menyebabkan khusyuan ente hilang. Seperti naonnya liur muter tening. Orang borok jangan ngikuti imam, ngadengi suara imam ge ngeslir. Maka seketika itu boleh kita tidak sholat Jumat. Berarti sholatnya di rumah. Enggak disunahkan sholat berjamaah. Ketika itu termasuk daripada keringanan yang diberikan oleh syariat. Wa atasun wajuun, doharo. Ingat loh, ada syaratnya itu. Doharo, ro alifnya itu tulisannya ya. Atau enggak ente lagi haus sama lagi lapar. Nah, terus timbul pertanyaan, kalau lagi haus, lagi laparnya, waktu duhurnya tinggal 5 menit lagi, sholat apa makan dulu? Nah, ini pertanyaan Bani Israel. Kira-kira kalau yang bodoh juga bakal mikir yang mana, Bang? Waktu duhur 5 menit lagi habis. Sedangkan kita disediakan makan dan minum. Kita makan dulu apa sholat dulu waktu itu? Hah? Sholat dulu apa makan dulu? Waktu sholatnya habis 5 menit lagi, kita udah disediain makanan. Sholat dulu apa makan dulu? Ya sholat dulu. Nah, termasuk daripada udur, kita tidak dibolehkan sholat berjamaah, nggak masalah. Itu kalau kita lagi lapar banget atau kelaparan. Saking nggak ada makanannya, istadda. Sangat haus, sangat lapar, nggak ada air minum. Udah nggak minum 3 hari mungkin ya. Atau udah nggak makan beberapa hari sampai dia untuk berjalan ke masjid aja mau sholat Jumat gak bisa, boro-boro berjamaah yang sunnah gitu kan, nggak bisa sih, udah nggak mampu saking. Nah kalau ente-entean lapar biasa, pagi makan bangun tidur siang udah lapar lagi, pakai hanu dijadiin. Saya dapat keringanan dari syariat bahwa kalau lapar tidak apa-apa, tidak sholat Jumat atau tidak sholat berjamaah, begitu kan? Nggak bisa, ente pagi masih makan. Nah, itu namanya ya ta'allalul kadhibah. Itu adalah alasan-alasan yang dusta. Jangan. Ini lagi yang lebih keren.
Au golabal huju. Golabal huju itu sangat ngantuk, Jid. Wah, Ajid jadi dalil ini. Udah aneh daripada tidur di masjid Jumat, lebih baik aneh nggak Jumatan deh ah. Nah, ini beda lagi keadaannya, Masya Allah. Ya. Golabal huju. Ainu asfi halin tidori sholatil jamaah. Ajid udah masuk masjid, Jid. Di masjid Jami al-Istiqomah. Ya, contoh. Duduk di situ. Nunggu imamnya nih lama, lemot atau gimana, subuh. Aduh, Ajid udah ngantuk, udah nyundul tembok. Saking ngantuknya, ngasong, nyundul tembok. Ketika nungguin si imam datang, ya kan. Au inda azmi ala dhahabi ilaiha, ataupun di rumah. Masih berazam nih. Nah, bentar lagi anak mau berangkat nih, belum berangkat. Mau ikut sholat berjamaah, udah ngantuk. Nah, ngantuknya ini batasannya gimana? Kalau seandainya dia ngantuk itu langsung tidur, jadi lupa nggak berangkat. Kalau masih ngantuk-ngantuk biasa ya berangkat. Awas ngebatasinnya jangan seenaknya sendiri. Nanti salah paham. Jadi batasannya ketika ngantuknya tersebut udah nggak bisa ditahan, kan ada ya. Ngantuk kayak model, bentar ya, aneh gelelengan dulu langsung tidur tuh ada. Tapi nggak tahu kalau model-model yang Abu Nawas ini, Abu Rugud gimana, saya nggak paham. Kalau kata Sunan Kalijaga, kalau kata Sunan Kalijaga itu beliau mengatakan seperti ini, kalau anak muda itu dibiasakan lagi muda jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur, biar nggak apa gitu kata beliau itu. Adalah Sunan Kalijaga. Kalau kata Malim Ari udah nggak apa-apa bergadang. Malim Ari itu menentang perkataannya Roma Irama. Jangan bergadang kalau tidak ada gunanya. Beliau enggak. Bergadang ya bergadang, nggak ada masalah. Karena malam-malam itu malaikat itu lebih banyak datang, ya, malaikat itu lebih banyak datang. Malah bayangkan loh ya, bau di dalam kitab ini ada satu pembahasan yang begitu unik, yang begitu hebat, bahwa ada bau-bau yang sekiranya mengusir malaikat itu. Ini di sini aja nanti ada pembahasan. Ngantuknya sekiranya bikin tidur. Udah tahu jam 11 nih mau berangkat. Duhur jam 12, setengah 12 kita mau berangkat. Ah, tiduran dulu ah. Pokoknya jangan ada unsur sengaja. Emang nggak tahu. Kadang-kadang kita lagi ngantuk. Aneh juga begitu. Kalau lagi udah capek ngantuk, tidur sendiri. Ngobrol sama si Aji, degil-biji, tidur sendiri. Yang begitulah yang maksud udur itu. Yang memperbolehkan udur dia tidak sholat jamaah atau sholat Jumat. Kalau di setting dulu, di ngantuk-ngantukin parah biar nggak sholat Jumat. Wah, udah kelihatan tuh settingnya, udah kelihatan. Ente juga orang berakal. Sebenarnya ini kalau untuk orang malas bisa dijadiin dalil. Kata Habib Alwi juga kalau ngantuk parah nggak usah. Ingat loh ya, kalau ente menerangin sama orang lain, ngantukan batasnya itu sampai ngantuknya tersebut langsung nidurin kita loh. Jangan ngantuk-ngantuk biasa. Ngantuk-ngantuk biasa memang jin itu. Hatta kita udah masuk masjid Jumat. Anak begitu fresh masuk datang masjid Jumat dengan gayanya saya keluar. Set. Pakai sendal jepit apa segala. Siangan saya datang. Segar saya datang. Udah bangun tidur itu. Habis telat saya datang. Pas masuk. Itu angin begitu indah kepada mata. Langsung ngantuk lagi tuh di dalam. Itu lo beda lagi cerita. Itu bukan intidor namanya. Udah masuk waktu. Ya. Kalau Jumat kan bukan intidor. Memang daripada arkan. Kita dengerin khotbah dan sebagainya itu. Beda dengan sholat jamaah biasa. Ya kan? Termasuk daripada keharusan di dalam Jumat itu kan kita mendengarkan khutbah. Jadi kita ngantuk-ngantuk sedikit ya harus dilawan, bukan? Udah nggak apa-apa, tidur aja, nggak perlu sholat ikut Jumat. Karena itu termasuk daripada udzur sholat. Dasmu. Jangan dipakai dalil untuk menghinakan syariat kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maintisain waktu. Nah, termasuk daripada syarat ente mau sholat berjamaah itu harus waktunya luas, ya kan? Kalau waktunya luas enggak waktiha wa uri, dan pakaiannya harus yang layak kalau sholat berjamaah. Karena itu syiar, pakaiannya harus yang layak. Hada sartun bijamil adari sabiqah falyakunu wahidun minha udran fil jamaati illa intisa waktul maktubah. Jadi mau dia ente apa aja di dalam waktu berjamaah, syarat yang paling utama daripada syarat udur-udur yang tadi adalah waktu yang luas. Kalau waktunya sempit itu termasuk udur itu. Nggak apa-apa kan sholat jamaah. Wurdi bi rafi atlan ala qauli awalan matarun wahlun ila akhir jali karena
Di pakaian yang kurang layak itu hurji itu. Pakaian yang kurang layak. Pakaian sobek-sobek kah, cumpang-camping ya, daripada saya dihina ya kan, sholat di luar atau enggak kurang sopan di masjid atau gimana, jadi dia hanya bisa nutupin aurat. Contoh dia punya pakaian hanya menutupi aurat dan baina surah wa rukbah ya, contoh seperti itu. Dia punya pakaian seperti itu aja ya. Menurut secara syariat, orang kalau sholat hanya pakai pakaian dari ujung pusar sampai nutupi auratnya lah, sampai ke bawah lah, itu sah apa enggak? Abu Jopri, menurut adat enggak, tidak. Karena Islam itu ada 3 poin itu yang harus kita pikirkan setelah syariat ya. Kemudian salah satunya adalah adab. Nah, daripada kurang beradab, kemudian pasti diejek sama orang, gegeloan cenah. Sholat memakai baju koko, memakai itu, memakai iya kan? Makanya ada udzur tertentu yang memperbolehkan kita tidak diharuskan sholat Jumat atau sholat jamaah ketika pakaian kita kurang layak. Kurang layaknya itu yang sekiranya dapat membikin cacat gitu loh syariat Islam dan sebagainya. Kalau pakaian jelek cuman kumuh doang kokonya ya nggak masalah. Ya, jangan, pokoknya itu kita punya pikiran yang begitu, harus dipakai pikiran kita dalam bab ini. Wa aklu dirihin karihi niyun. Wa aklu bifatil hamzah, wa aklu dirihin, dan memakan makanan yang bau-bauan. Wa aklu karihir raihati, dan makan makanan yang bau-bau seperti bawang putih, kasaum. Saumi itu bawang putih. Nah, itu termasuk daripada adharus sholat. Kalau seandainya nanti ya, belum selesai saya bilang. Wa basol, bawang bombay. Wa fujli, lobak. Lobak itu apa bahasa Sundanya? Bakung. Lobak bahasa Sundana. Lobak bahasa Sundana lobak. Lain lobak bahasa Sundana lobak naon eta ning sok jieun lalab tah. Naon si jid lobak kan sok dieun bala-bala, kadang kayak gitu kan lobak tuh. Naon bahasa Sundana? Ya masih lobak lah, terserah ente kumaha ente di dunia mah. Wa kuros, dan bawang bakung. Li anna akilaha mamnuun, karena sungguhnya memakannya tersebut adalah satu larangan kemakruhan. Apabila apa? Min kurbanil masjid. Apabila masuk ke dalam, mau masuk masjid. Kenapa kok ada larangan sampai boleh kita termasuk daripada udzur kita nggak boleh sholat berjamaah atau sholat Jum'ah? Karena apa? Ini sini yang ajib. Itu udil malaikat bidalik. Karena malaikat-malaikat yang ada di dalam masjid itu akan terusir gara-gara ente makan jengkol masuk ke dalam masjid amin ketika hari Jumat. Nah, maka ketika bau itu jengkol, nggak usah mau dilengitkan baunya supaya menang udzur kita nggak boleh sholat berjamaah atau sholat Jumat. Wah ya enak banget gitu. Dihilangin dulu. Makanya di sini in lam yazul. Nah, syaratnya itu apa? Kalau tidak bisa jadi udzur yang ini yang bisa memperbolehkan orang tidak sholat berjamaah. Kalau udzur yang ini tuh yang bau ada syaratnya. Apabila baunya tidak bisa hilang. Kan kalau bau kelek bisa pakai Rexona atau mandi dulu, bajunya kurang wangi tinggal disemprot minyak wangi ya kan. Illam yazul, apabila tidak bisa dihilangkan baunya. Maka apa? Fi baitihi falyakun. Maka cicing we di imahna geus tong salat berjamaah sia bau ngaganggu malaikat gitu. Ya kan? Makanya jangan salahkan kalau para wali-wali gitu enggak mau dekat sama kita. Karena kitanya bau, ya kan? Masjid aja enggak bau, ngelarang dekat-dekat sama kita. Yang begitu benda mati gitu, walau ya malaikat sih yang kaburnya. Ini kerjaannya orang bahlul nih, kayak gini nih. Walatasihu bukan bahlul, mungkin dia nggak paham ya. Walatasihu qudwatun bimuqtadi ya bahlul. Tidak sah orang bermakmum kepada orang yang lagi memakmum gegeloan. Si ieu keur imam, ieu keur makmum. Eukeur kene eukeur di makmuman di dia. Gelut we siang geus sekalian. Ya enggak boleh jadi imam, itu imam ada 2. Berarti kan seakan-akan imamnya ada 2. Bersinambung. Ini kecuali ini udah assalamualaikum dia berdiri lagi kita baru boleh makmuman ke dia. Ya. Wala tasihu, dan tidak sah. Ya. Iktidai. Ya. Falau salam al imam, apabila imam telah salam, faqama masbukun,
kemudian berdiri orang yang jadi makmum yang masbuk itu, faqtada bihi akhar, kemudian ada orang lagi menjadi makmum dengan dia, sahha mutlaqan. Maksudnya gimana? Contoh, si ini nih ya, imam. Sini makmum. Kalau di sini langsung ada makmum lagi, nggak boleh. Kecuali imam ini udah salam dulu. Nah, ini berdiri lagi karena dia baru ikut 3 rakaat sama imam. Maka yang ini boleh jadi makmum. Tahela. Ya. Ay walau fil jum'ah, walaupun dalam salat Jum'ah. Au qama masbukun faqtada ba'duhum bi ba'din jaza mal karahah fi ghairil jum'ah. Ataupun berdiri orang yang masbuk faqtada ba'duhum, kemudian bermakmum ba'duhum sebagian mereka bi ba'din dengan sebagian jaza mal karahah min ghairil jum'ah. Kedeng. Amma jum'ah fala yasihu. Jadi orang kalau udah hukumnya itu ada kemakruhan tertentu, Jid. Kalau seperti itu tuh model tadi tuh ya. Ini udah bermakmum sama itu tuh. Ya kan? Kemudian makmum lagi dia sama ini. Itu hukumnya kalau di sini nih ya. Darul awqama masbukun, berdiri faqtada ba'duhum jaza. Boleh, tetap boleh, tapi makruh hukumnya. Paham nggak? Bersinambungan ini tuh, tau nggak? Yuk, beres yo. Jadi imam, ini berdiri si masbuk. Ini makmum lagi. Sama si makmum yang udah berimam tadi. Kemudian ini makmum lagi karena udah salam. Pokoknya itu boleh. Ya, tapi hukumnya makruh. Kalau Jumat kayak gitu nggak boleh. Walaupun imamnya sudah salam. Kenapa? Li'anna fi isna'al jum'ah ba'da akhir. Kalau ente bermakmum lagi kepada makmum orang yang masbuk pada salat Jumat, seakan-akan ente bikin Jumatan lah. Ih, cerdas ya imamnya. Saya nggak sempat berpikiran ke sini. Paham nggak Jin ente? Kalau salat biasa kan berjamaah, ya udah nggak masalah berjamaah lagi. Tapi kalau ketika salat Jumat ada orang masbuk, contoh dia ketinggalan rakaat 1, kemudian ada makmum dia bermakmum lagi sama seorang yang masbuk tadi. Ini mau Jumatan. Jadi seakan-akan dia bikin Jumatan lagi kata imam. Makanya nggak boleh. Kalau ketika hari Jumat kita makmum lagi kepada makmum yang telah selesai bermakmum kepada imam Jumat yang paham ya? Paham tenong? Naon? Dan tidak sah juga dan tidak sah biman talzamuhu i'adah. Kita bermakmum kepada orang-orang yang wajib i'adah. Wajib i'adah itu beda dengan sunnah i'adah ya. I'adah yang wajib itu seperti apa? Kafaqdi tohurin, seperti orang yang mana dia sholatnya tadi kosong, tidak adanya untuk bersuci. Wal mutayammum li bardin aw li faqdil ma, ataupun dia bertayamum karena dingin atau karena tidak ada air. Bimaudiin yaghlubu fihi wujudi. Nah, hati-hati itu. Jadi anda mesti tahu dulu nih orang kayaknya ya ada wajib nih. Nah, itu nggak boleh kita bermakmum mereka. Wala biman qoma ila ziyadah, dan ente juga nggak boleh bermakmum kepada orang-orang yang bahwa dia tahu ini sedang orang sholat lagi nambah kelima. Contoh, ajid makmum sholat 4 rakaat. Ajid itu jadi makmum nih, jadi ya. Sholat dulu berapa rakaat, Jid? Mazhab ente 4. Ini imam. Selesai 4, ajid beres kan 4 berarti. Imam lupa di subhanallahin, kita zikirin juga nggak ingat dia 5. Itu ajid tidak boleh mengikuti imam. Ya, di sini tuh. Fala yasihul iktida bihi fiha. Ya, maka tidak sah bermakmum ketika itu di dalam sholat itu.
Akan tetapi keharusannya gimana ketika seperti itu? Bal yufarikuhu aw yantadiru. Ada dua bagian. Ketika imam melakukan kesalahan atau lupa dalam rakaat, padahal dia udah selesai sempurna rakaat 4 rakaat, udah diingetin tetap berdiri, ente diberikan dua ke pilihan sama syariat. Boleh menunggu atau enggak dia langsung mufaroqah memisahkan diri dari imam. Karena kalau seandainya dia mengikuti imam padahal imamnya lagi salah, batal enggak salatnya? Batal karena menambah rukun. Paham? Paham tenang? Oke, siap. Selamat tidur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la